Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju. Dan pada video hari ini gue menunjukin ke kalian game yang lagi gue buat. Namanya adalah 3D Running T-Rex. Jadi awalnya itu gue lagi main Instagram dan gue lihat ada anak kecil yang dia itu kayak nge-edit Running T-Rex punyanya Google kalau lagi offline ya, diubah jadi Sonic. Nah, karena gue terinspirasi sama dia dan gue juga nggak mau kalah, jadi gue bakalan ngubah Running T-Rex-nya itu jadi 3D. Dan ini adalah game-nya. Jadi ini adalah gamenya, dimana kalian bisa belok kiri kanan, dan gue buat ini se-satisfying mungkin. Dan di sini temboknya itu kalau kalian deketin dia bisa gerak-gerak, dan kalau kalian ke atas kalian nggak bisa stay di situ, karena di situ bakalan ada tembok yang bergerak-gerak buat jatuhin kalian. Nah misinya pokoknya kalian nggak boleh kena dari kaktus lah. Kalau kalian kena ya kalian mati. Jadi sekarang gue menunjukin kalian gimana caranya gue buatnya step by stepnya. Pertama, gue bikin 3D modelnya dulu. Dan 3D modelnya ini bener-bener gue kayak cuman kotak-kotak doang. Gue sambung-sambungin dari kotak bawaan Unity, gue cuman sambung-sambungin doang. Dan boom, jadilah dinosaurusnya. Hal yang sama gue juga lakuin ke kaktusnya. Dengan niruin dari kotak-kotak kaktus 2D-nya, gue bisa buat dia itu jadi 3D. Habis itu gue ganti materialnya supaya warnanya berubah. Nah, next ya, gue bikin animasinya. Kari, kalau masuk-masuk keluar-keluar. Nah, next ya, gue bikin animasinya. Nah, banyak nanya gimana cara gue bikin animasi. Jadi, kalau gue bikin animasi itu, gue selalu bikin di Unity-nya juga. Jadi, kalau misalnya kaki jalan kayak gini ya, sebenarnya gampang aja. Jadi, kaki kiri ini kaki yang belakang ini, kaki kiri dia, pas di frame pertama, dia ada di belakang. Kaki kanannya itu ada di depan. Nah, pas di frame ke-15, bisa dilihat di sini, frame 15-nya. Nah, kaki kiri yang tadi di belakang tinggal pindahin ke depan. Jadi, dia bakal ngulang. Dan juga yang di depan jadi ke belakang. Jadi cuma kayak gini doang nih. Ini ke 15. Nah kayak gitu doang. Terus pas ke 30 balik lagi. Nah jadi kalau diulang-ulang dia bakalan jalan-jalan. Next, setelah gue selesai animasinya, gue mau bikin dia itu bisa jalan ke depan. Tapi sebenarnya dia itu nggak jalan ke depan. Dia itu diam di tempat. Jadi kalau gue tunjukin di scenes-nya bakal kayak gini. Nah, dia itu diam di tempat. Yang jalan itu adalah kaktus-kaktusnya ini. Nah, jadi kaktus-kaktus ini gue program, dia itu memiliki kecepatan ke arah si dinosaurusnya itu, ke belakang dinosaurusnya. Next stepnya, gue mau dia itu bisa belok ke kiri dan belok ke kanan. Nah, biar bisa gerak kiri kanan, gue cuma pakai ini nih, RB.velocity atau rigid body lah. Nah, rigid body itu semua yang berhubungan tentang fisik bakalan ada di rigid body. Kayak gravitasi, percepatan, atau gaya dorong, semuanya ada di rigid body. Nah, dengan coding simple gitu, gue udah bisa bikin dia belok kiri kanan. Next ya, gue juga pengen dia biar bisa loncat. Nah, masalah adalah kalau gue cuma bikin coding buat loncat doang, yang terjadi adalah kayak gini. Player lu bisa loncat terus-terusan sampai ke luar angkasa. Boom. Nah, untuk mensiasati itu, kita perlu ngecek lagi nih, apakah si player itu lagi ada di tanah. Jadi tanah di sini itu adalah yang ini ya, groundnya ini. Groundnya ini adalah tanahnya. Dan kalau dia ada di tanah, baru dia bisa loncat. Jadi kita cuma bisa, simpelnya kayak gini. Kita cuma bisa double jump, nggak bisa triple jump atau lebih. See? Setelah semuanya jadi, gue juga udah buat skor di sini. Tapi gue merasa kayak nggak terlalu menarik buat dimainin, karena ini ya cuman kayak 3D dinosaurus biasa aja sih. Jadi kalian loncat gitu-gitu kan, masih terlalu biasa banget menurut gue. Dan dengan tololnya ya, gue punya ide. Jadi dengan ngerotate si dinosaurusnya itu dengan ngadep ke kiri, game gue jadi jauh lebih interaktif. Lihat perbedaannya. Gue nggak tahu sama kalian, tapi menurut gue ini jauh banget lebih interaktif daripada sebelumnya. Komen di bawah kalau kalian setuju. Menurut kalian bagusan kayak gini atau madep ke depan? Kalau gue sih jauh lebih suka kayak gini.
Oh ya, by the way, kalau kalian dari tadi salah fokus sama ini cuman buat alat pijet doang. Nah, nextnya, gue juga mau kasih lihat ke kalian bug yang ada di game ini. Jadi pertama kali, kalian bisa stay di satu tempat ini. Jadi, ya skor kalian bakal nambah terus sampai kalian mau aja. Jadi kalau kalian mau game over ya tinggal ke bawah aja. Atau satu lagi adalah kalian bisa nge-stuck di sini. Nah, jadi kalau kalian loncat, kalian tahan tombol arrow kanan kalian bisa nge-stuck di sini. Nah, kita kan nggak mau ada bug kayak gitu kan. Jadi, gue mensiasatinya dengan cara kayak gini. Pertama, gue mau bikin tembok yang di sini itu dia bakalan bergerak kalau gue nyangkut di sana. Jadinya kayak gini. Nah, jadi gue nggak bakalan bisa lama-lama nyangkut tuh. Lama-lama gue bakalan turun dan, harus kembali lagi. Nah, malah bahaya. Kadang-kadang gue kalau nyangkut kayak gini bisa game over malah. Nah, kayak gitu. Untuk ngebuat wall ini, gue simpelnya tinggal bikin animasinya aja nih. Jadi kalau dia ada di tembok ini, dia berada di tembok ini, dia bakalan ada animasi kayak gini temboknya. Dan buat masalah nyangkut yang ada di tembok kiri, gue buatnya itu kayak gini. Nah, jadi kalau kalian ada di atas ini, nanti bakalan ada animasi juga yang jalan dan kalian bakalan dijatuhin. Ya, selain menurut gue itu lucu, ini bisa nambah keinteraktifan juga nih. Jadi kalian bisa macem-macem juga nih, misalnya kayak sini. Jadi nggak bosan gitu maininnya. Gue pokoknya mau ngebuat game ini semenarik mungkin lah buat dimainin. Nah, semua mekanik di dalam in-game itu udah kelar. Jadi sekarang gue tinggal bikin main menunya aja. Terus gue juga mau bikin animasi lain buat dinosaurusnya pas dia lagi ada di posisi idle. Tapi sebelumnya buat yang nonton video ini dan kalian belum subscribe, gue minta tolong ke kalian buat subscribe dulu karena gue punya target di dalam bulan Mei ini kita bakalan dapat 2000 subscriber. Jangan lupa klik like-nya juga biar kebaca algoritma YouTube ya. Nah, nextnya gue mau bikin main menunya. Di sini gue udah bikin animasi dari dinonya di saat dia lagi idle. Nah, jadi kelihatan nggak ya? Nah, jadi dinosaurusnya itu dia bakalan kayak naik turun nafas gitu lah. Gue suka banget sama posisi lagi kayak gini. Nah, dengan menambahkan high score di sini dan tombol play, main menu gue udah jadi dengan ada dinosaurus yang sangat lucu di sini. Nah, jadi kalau kalian play, yes, kalian bisa langsung mainin aja gamenya. Oh ya, by the way, gue lupa ngasih tahu ke kalian kalau game ini tuh makin lama makin susah. Makin lama itu bakalan makin banyak kaktus yang muncul-munculan. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ada spawner yang aktif nih. Ada namanya itu spawner. Nah, makin lama spawner itu bakalan semakin banyak. Jadi kalau semakin banyak spawner, semakin banyak juga kaktus yang bakalan di-spawn kan. Dan di waktu tertentu, spawner itu bakalan nambah lagi. Lihat, di situ ada spawner clone. Ada spawner clone. Nah, spawner clone itu adalah spawner yang keduplikat ketika makin lama game lu. Game lu makin lama berarti nanti bakalan makin banyak spawner clone. Dan lihat sekarang udah banyak banget kaktusnya. Aduh. Tapi biar nggak terlalu banyak amat spawner yang ada, gue udah batasin di sini. Di mana ya? Nah, gue udah batasin di sini. Kalau misalkan si spawner itu dia nggak boleh lebih besar daripada 10. Jadi kalau lebih kecil sama dengan 10 dia bakalan nge-spawn. Kalau lebih besar ya nggak akan ke-spawn. Terus game itu juga udah gue build ke Android. Nah, jadi sekarang kita bisa mainin game itu ada di Android. Tapi gue belum bisa publish ini ke Play Store karena tadi gue udah coba pasangin ads ya. Gue mau ada ads di game ini karena kalau nggak gue bisa bangkrut. Nah, ads-nya itu nggak tahu kenapa nggak bisa gue pakai. Padahal biasanya kalau gue bikin game gitu gue pakein ads bisa lancar-lancar aja. Tapi kali ini nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi gue masih harus cari tahu lagi. Dan game ini gue buat hanya dalam waktu 1 hari. Bener-bener malamnya gue bikin 3D modeling, paginya gue coding, dan siangnya udah selesai.
Gue belum bisa janjiin kapan game ini bisa dirilis. Tapi kalau kalian pengen coba-coba dulu, kalian bisa coba game ini di PC. Gue nggak akan kasih APK-nya dulu karena ini kontrolernya juga masih ya lumayan susah sih kontrolernya. Jadi kalian harus double klik buat ngejam. Nah, kiri kanan double klik jam. Kontrolernya nggak terlalu enak sih kalau di HP. Gue rasanya enakan di PC. Jadi gue masih harus bener-benerin dulu juga kontrolernya mau gimana aja. Jadi kalau kalian memang mau mainin, linknya ada di bawah. Gue masukin ke itch.io. Dan jangan lupa bayar pakai like aja. Bayar pakai like, bayar pakai subscribe, bayar pakai komen. Bye-bye.